Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih mengenai JavaScript, tapi kita akan lebih detail mengenai JavaScript DOM atau dokumen objek model. Ya, kita akan mengetahui bagaimana DOM itu bekerja dan bagaimana kita membuat atau mengelola DOM itu seperti apa. Ya. Dokumen objek model secara sederhananya bisa dikatakan itu adalah suatu cara JavaScript melihat suatu halaman HTML. Sederhananya, kalau misalkan sudah seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kalau misalkan kita sudah membuat halaman HTML dan halaman tersebut istilahnya belum pasti fix, artinya semua konten yang ada di dalam HTML tersebut itu bisa dikelola atau diubah dengan menggunakan dokumen objek model ini. Nah, dokumen objek model juga, jadi dengan menggunakan DOM ini, JavaScript dapat mengakses dan mengubah semua elemen dari sebuah dokumen HTML. Tadi saya sudah bilang sebelumnya. Nah, kalau misalkan dilihat dari sebuah dokumen HTML, jadi kita bisa bagi sebuah elemen-elemen dari HTML ini menjadi sebuah tree-nya ya. Nah, misalkan untuk yang tag HTML sendiri, dia menjadi root element karena dia tingkatnya itu paling tinggi, artinya peran paling atas lah ya untuk yang HTML ini. Nah, di bawah root HTML tersebut itu ada dua, yaitu yang head dan body ya. Nah, untuk yang head sendiri seperti sudah di awal saya jelaskan di dalam HTML itu terdiri dari sebetulnya bisa isinya bisa berupa title. Kalau misalkan style itu isinya ke CSS, nanti bisa kita ubah juga, beda lagi. Lalu untuk yang body itu turunannya semua elemen konten yang di dalam bodinya, entah itu href, elemen A1 dan sebagainya. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan dengan DOM ini? Yang pertama itu sudah pasti bisa mengubah semua elemen HTML. Yang kedua, bisa mengubah semua atribut HTML. Yang ketiga, mengubah style CSS, menghilangkan elemen dan atribut HTML, menambahkan elemen dan atribut HTML, dan terakhir itu adalah membuat elemen HTML. Ya, artinya ya seolah kita membuat HTML tapi menggunakan JavaScript seperti itu. Ya. HTML DOM method ini adalah aksi yang dapat dilakukan pada elemen HTML-nya. HTML DOM properties adalah value dari elemen HTML-nya yang dapat ditetapkan atau diubah. Yang pada DOM, semua elemen HTML didefinisikan sebagai objek. Jadi dengan kata lain, HTML DOM itu adalah sebuah standar untuk bagaimana mendapatkan, mengubah, menambah, dan menghapus elemen HTML. Nah, di sini ada kata mendapatkan. Artinya mendapatkan itu nanti targetnya itu dia mau elemen yang mana. Ya, jadi artinya di dalam DOM ini dia harus mendapatkan elemennya dulu. Baru dia bisa merubah HTML tersebut. Ya, jadi tidak bisa langsung mengubah tanpa memiliki target ya. Jadi harus memiliki target tertentu baru dia bisa mengubah objeknya. Nah, misalkan gini, ini sederhananya saya coba di sini aja. Misalkan saya buat di sini sebuah paragraf. Saya belum buat skripnya. Nah, kita akan melakukan DOM terhadap yang ini ya. Yang pertama, karena yang akan menjadi target itu adalah yang ini ya, yang paragraf ini dengan ID demo, maka kita harus mendapatkan dulu targetnya, yaitu dengan menggunakan
dokumen dot get element by ID. Ya. Nah, cara mendapatkannya itu untuk menjadi target tadi ya, untuk yang ini, bagaimana mendapatkan itu adalah dengan menggunakan dokumen get element by ID. Karena menggunakan ID, maka di sini harus ada ID. Ya, paling aman itu memang menggunakan ID kalau misalkan menggunakan DOM secara natif. Jadi kalau misalkan untuk kelas memang kadang agak susah kalau misalkan bisa kena atau tidaknya ya. Jadi memang sebaiknya memang menggunakan get element by ID. Bisa juga menggunakan kita mengakses langsung ke get elementnya berdasarkan elemen, tapi jarang digunakan. Jadi sebaiknya memang menggunakan get element by ID. Jadi untuk semua elemen di dalam HTML yang pengen diubah atau dirubah dengan menggunakan DOM, sebaiknya dengan menggunakan ID saja. Ya, di sini dokumen get element by ID, kita targetkan ID-nya itu adalah demo. Ya. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini kita sudah dapatkan elemennya. Yang kita akan coba lakukan karena kan di sini belum ada teksnya ya. Kita coba refresh dulu di sini. Di sini belum ada teks apapun. Ya, kita akan coba menambahkan teks di antara paragraf dengan ID demo ini. Ya, itu bisa dengan menggunakan fungsi inner HTML sama dengan hello world misalkan. Ya, kita refresh. Nah, ini jadi muncul. Ya. Jadi dengan menggunakan fungsi inner HTML ini, seolah kita menginjek terhadap di antara tag ID P ini dengan string hello world. Ya, ini secara sederhana penggunaan dari DOM. Ya, ini yang paling sederhana. Oke, lanjut. Nah, yang tadi saya sudah bilang dalam mencari HTML itu sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa ya. Ada get element by ID, get element by tag name, get elements by class name. Ya, jadi yang paling ampuh sebenarnya tadi saya bilang itu adalah get element by ID. Ya, jadi saat kita nanti menggunakan dalam pencarian, sebaiknya memang menggunakan get element by ID saja. Nah, untuk mengganti elemennya, tadi kita sudah menggunakan inner HTML ini untuk mengisi atau menginjek atau mengganti sebuah teks di antara sebuah tag ya. Jadi di atas sebuah tag ada set atribut, ini untuk mengganti atribut beserta value-nya. Karena untuk menggunakan set atribut ini kita harus tujukan atributnya apa dan value replace-nya itu apa. Nah, kalau untuk elemen style property ini untuk mengganti CSS ya. Ini untuk mengganti CSS, ini style property-nya apa? Misalkan elemen style, misalkan property yang akan diganti itu adalah color misalkan. Jadi elemen style color warnanya apa dan value-nya apa. Ya, itu untuk CSS. Nah, ini ada untuk menambah dan menghapus elemen. Itu kita bisa menggunakan create elemen untuk menambah, untuk membuat sebuah elemen. Ini mau untuk membuat dulu ya, belum ditambahkan. Nah, untuk remove child itu adalah menghapus sebuah elemen. Lalu ada append child untuk menambahkan childnya. Yang terakhir itu adalah replace child atau untuk mengganti childnya. Ya. Nah, kita dapat berpikir di dalam sebuah HTML ini, kita bisa membuat kalau misalkan setiap elemen di dalam HTML itu kita convert menjadi sebuah node ya, kita anggap sebagai sebuah node. Itu berdasarkan pada W3C DOM standar. Jadi keseluruhan dokumen kita bisa anggap sebagai sebuah node dokumen. Setiap elemen HTML adalah node elemen, teks pada elemen HTML ada node teks, setiap atribut HTML adalah node atribut, semua komentar adalah node komentar. Ya, jadi dengan HTML DOM ini, semua node dalam node tree dapat diakses dengan JavaScript.
node baru dapat dibuat dan semua node dapat dimodifikasi ataupun dihapus. Pada node tree mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Misalkan ada parent, child, dan sibling, dan digunakan untuk menggambarkan hubungan tersebut. Pada node tree teratas itu disebut dengan root tadi, yang HTML tadi ya. Setiap node memiliki tepatnya satu parent kecuali root, karena root itu ya udah pas tidak memiliki parent itu karena udah paling tinggi tingkatnya. Ya, sebuah node dapat memiliki beberapa children dan sibling adalah beberapa node dengan parent yang sama. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini HTML ada root elemennya. Yang ini adalah first child dan ini adalah last child. Untuk yang body, head itu adalah first child, yang body itu adalah last childnya. Ya. Head ini adalah parent dari title. Body ini adalah parent dari H1 ya, dan head sama body ini adalah kita sebut sebagai sibling sebenarnya. Ya. Kita lihat. Nah, ini bisa dikatakan ya. HTML adalah node root. HTML tidak memiliki parent. HTML adalah parent dari head dan body. HTML adalah first child dari HTML. Body adalah last child dari HTML. Head mempunyai satu title, satu child yaitu adalah title. Title mempunyai satu child yaitu node text yaitu DOM tutorial. Body mempunyai dua children yaitu H1 dan P2. Dilihat di sini ya, body H1 dan P2. H1 memiliki child yaitu DOM lesson 1. P juga sama memiliki child yaitu hello world. Ini ya, H1 dan P. H1 dan P itu adalah sibling. Nah, kita coba untuk membuat sebuah elemen. Saya tambahkan aja di sini. Saya buat dulu di sini untuk tag HTML-nya. Sini PID sama dengan P1. Misalkan this is paragraph. Saya copy aja di sini. Ini untuk yang P2-nya. This is another paragraph. Oke, saya buat dulu variabel let para sama dengan dokumen dot create element. Oke, ini saya coba jelaskan. Let node sama dengan dokumen dot create text node. This is a new paragraph. Ya. Oke, yang pertama dilakukan ini untuk yang para, ini saya membuat sebuah variabel yang menyimpan pembuatan sebuah elemen P atau sebuah elemen paragraf. Ya. Nah, yang kedua itu adalah isinya atau membuat sebuah node berupa teks ya. Jadi kalau yang P ini adalah membuat sebuah elemen, yang para, yang node itu adalah untuk membuat teks node-nya dengan isi itu adalah this is a new paragraph. Ini belum bisa kita masukkan ke dalam sini ya, belum. Ini hanya baru membuat saja. Yang pertama kita lakukan lagi adalah kita akan menambahkan yang this is new paragraph ini, kita masukkan ke dalam elemen P-nya ya. Nah, kita tambahkan para dot append child node ya. Jadi ini hanya baru memasukkan teks node ini ke dalam elemen paragrafnya ya. Kita belum masukkan ke dalam sini ya. Nah, untuk memasukkannya kita buat lagi, saya buat lagi ini elemen
yang akan menyimpan get element by ID div1 ya. Ini. Nah, baru setelah ini saya akan menyimpan hasil dari penggabungan antara pembuatan elemen baru antara P dan this is new paragraph ini ke antara di paragraf yang ini ya, berarti di antara yang P1 dan P2 ya, yaitu dengan menggunakan sama dengan menggunakan append child seperti ini. Berarti di sini elemen dot append child itu adalah para. Kita cek, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada this is new paragrafnya ya, karena di sini tadi para itu sudah diinjek dengan ditambahkan text note this is new paragraph, padahal di sini adalah hanya ada 2 paragraf ya, jadi elemen barunya sudah dibuat. Ini secara otomatis ini disimpan ke dalam elemen terakhirnya ya. Jadi kalau misalkan mau apa namanya, posisinya itu kita bisa menggunakan yang namanya insert before fungsinya ya. Insert before. Nah, kita coba aja. Saya akan coba posisikan, nanti saya akan coba masukkan jadi di awal ini pertama ya. Kita akan coba ubah posisi untuk yang insert tadi, ini kan di terakhir. Kita akan coba simpan di posisi yang pertama. Saya masukkan dulu ini untuk penanda posisinya. Dokumen .get element by ID, saya masukkan posisinya itu adalah di P1. Nah, kita akan buat di sininya elemen .insert before, yang kita masukkan itu adalah para before child. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi yang awalnya tadi harusnya ada di terakhir, jadi posisinya ada di sini. Kalau misalkan mau ada di tengah, ya berarti di sini tinggal ganti insert before P2 ya. Harusnya dia berada di tengah yang ini. Ya. Nah, itu untuk posisi insert before dan append child. Kalau misalkan untuk menghapus, oke, saya lakukan bentar. Saya komentar dulu di sini ya, biar nanti scriptnya bisa di share. Saya coba ambil parentnya dulu, dokumen.get element by ID, induknya itu adalah div parentnya. Nah, saya coba ngambil childnya, copy aja biar cepat. Childnya misalkan P2. Nah, untuk menghapus tinggal aja parent dot remove child. Karena di sini tidak ada sebutnya fungsinya remove child, jadi kita harus menentukan parentnya dulu ya. Parent remove child. Berarti yang dihapus itu sebenarnya adalah P2, yaitu yang this is another paragraph. Nah, di sini hanya ada this is paragraph ya. Jadi remove child itu menggunakan harus berdasarkan dari parentnya dulu ya. Begitu untuk remove dan menambahkan ya. Oke, selanjutnya
selanjutnya kita masuk ke DOM event. Ini yang sebenarnya paling banyak digunakan ya di dalam fungsi DOM pada web masa sekarang ini. Jadi DOM ini adalah JavaScript dapat dieksekusi ketika suatu event terjadi. Artinya ketika ada aksi dari user, maka JavaScript-nya bisa dijalankan atau di running ya. Nah, misalkan eventnya itu adalah saat user mengklik mouse, saat halaman web selesai di load, saat gambar selesai di load, saat mouse berada di atas elemen HTML, saat kolom input berubah, saat form HTML disubmit, saat user mengetuk tombol keyboard, dan sebagainya ya. Jadi ini adalah event-eventnya. Ini event yang di dalam, kalau tadi kan event yang bisa dilakukan ya, bisa dilakukan di dalam webnya, tapi ini adalah event yang, fungsi event yang di dalam JavaScript-nya. Yang pertama itu adalah ada change, click, double click, load, key up, mouse over, dan sebagainya ya. Ini yang biasa sering dipakai sebenarnya. Kalau untuk change itu adalah biasanya digunakan adalah ketika menggunakan form ya. Jadi ketika isinya berubah atau ada perubahan, maka dia akan menjalankan fungsi tertentu ya, kalau misalkan memang lonceng dijalankan. Kalau klik biasanya ya mengklik sebuah objek apapun di dalam HTML, tidak hanya pada button saja, tapi misalkan kita arahkan kepada teks itu pun bisa sebenarnya ya. Untuk double klik berarti hampir sama seperti klik, tapi dia menggunakan double klik atau klik 2 kali. Kalau untuk load itu adalah biasanya ada ketika sebuah objek berhasil di load, maka dia akan menjalankan sesuatu JavaScript-nya. Kalau key up, event yang terjadi ketika user melepas tombol keyboard ya. Ada key up. Lalu ada mouse over, event terjadi ketika pointer bergerak pada suatu elemen ya. Jadi mouse-nya itu pointernya bergerak mengarah ke suatu elemen tapi dia belum diklik ya, atau biasanya hover ya, perintah hover. Nah, misalkan kita coba di sini, saya buat dulu di sini H1 on click this inner HTML sama dengan klik this misalkan ya. Jadi ketika diklik ini kan bukan tombol ya, tapi terhadap H1. Jadi ketika diklik, nah dia bakal berubah karena di sini scriptnya diganti menjadi oops ya, seperti tadi. Jadi ada event terhadap, jadi bukan hanya kepada tombol tapi juga bisa kepada objek lain ya. Ini saya tempatkan di sebuah teks atau H1, ini masih berfungsi ya. Atau ya, kalau ini kan secara ininya secara langsung kepada sebuah elemennya. Nah, jadi kita bisa juga sebenarnya tidak baiklah menggunakan langsung seperti ini, tapi kita bisa arahkan menjadi sebuah fungsi. Misalkan saya hapus dulu di sini, change text di sini seperti ini ya. Nah, kita buat fungsinya, function change text. Oh iya, di sini this. Kita gunakan this karena akan mengambil, atau dia di sini berarti dokumen get element by ID-nya langsung ke area yang ini ya. Jadi di sini mengambil semua properti yang ada di dalam elemen tersebut ya. Makanya di sini saya menggunakan ID aja parameternya. Jadi tinggal buatkan aja di sini id.inner HTML sama dengan oops seperti ini ya. Jadi tidak usah lagi menggunakan dokumen get element by ID dan sebagainya ya, karena di sini sudah menggunakan this, jadi targetnya memang sudah langsung. Ini pun sama sepertinya, kalau diklik pun ini sama, fungsinya sama, tapi lebih bagus sih memang menggunakan fungsi tidak langsung di dalam
di dalam sintak atau skripnya. Ya. Selanjutnya, oh ya, ini sudah. Ini pun sama, kalau misalkan kita langsung ke beberapa contoh saja ya. Ini saya akan coba buat sedikit contoh. Misalkan di sini ada button, type button ID, misalkan my button, try PID. Saya pakai display aja di sini ya. Oke. Oh ya, untuk button itu sebaiknya gunakan tipenya itu adalah button ya. Kenapa? Karena sebenarnya atribut button itu secara otomatis itu tipenya itu kalau tidak didefinisikannya, tipenya itu adalah submit ya. Jadi kalau misalnya kita ngeklik, dia bakal reload, tapi nggak tahu reloadnya apa yang diproses ya. Makanya kalau hanya menggunakan DOM ini, kita baiknya menggunakan type-nya button ya. Kita akan ambil dulu fungsi my buttonnya ya, karena ini kan karena berdasarkan event, jadi event apa yang terjadi di sini, yaitu ketika buttonnya itu udah diklik ya. On click sama dengan display date, artinya saat mengklik my button ini, berarti dia akan menjalankan fungsi display date seperti itu ya. Kita buat dulu fungsinya. Dokumen get element by ID. Kita targetkan ke sini ya, ke display. ID-nya display dot inner HTML sama dengan date. Jadi saat kita ngeklik tombol ini, oh ini belum, oke sebentar, ini langsung muncul. Nah ini, nah jadi ini belum muncul. Jadi saat kita ngeklik, ini muncul jam waktu diklik tadi ya. Ini menunjukkan waktu pukul 1 ya. Jadi itu salah satu fungsi untuk menggunakan event untuk yang on click tadi ya. Oke, saya akan ambil contoh seperti yang sudah bilang di awal, ini mengenai fungsi contoh terakhir ya, mengenai input, yaitu tentang password. ID-nya pas. Kenapa saya mengambil contoh ini? Nah, kita lihat ya. Di sini TN pas saja. Show. Oke. Nah, saya akan coba melakukan sebuah reveal password lah ya. Jadi kalau misalkan kita ngeklik kan di sini passwordnya nggak kelihatan. Jadi kita kalau misalkan kita pengen tahu passwordnya benar atau tidak, kita harus ngeklik dulu, biasanya seperti itu kan. Kalau misalkan diklik, nanti akan muncul atau muncullah teksnya yang kita ketik ya. Kita akan menggunakan fungsi sederhana dengan menggunakan ini. Yang pertama itu saya akan menempatkan oke, langsung saja
hampir sama seperti yang tadi ya. Saya langsung copy aja di sininya. Lalu kita akan buat nanti sebuah fungsi show hidden pass aja ya. Show hidden pass. Saya copy dulu deh. Yang ini tadi itu fungsinya btn pass. Function. Oke. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita harus mengambil posisi tipe ini. Ya. Tipe ini harus kita ambil. Kenapa? Jadi yang membedakan antara teks ini bisa dibuka atau tidak itu adalah dari tipenya. Ya, jadi kita harus tentukan dulu posisinya dari tipe ini apa. Ya. Cara untuk mendapatkannya, karena di sini kan ada ID-nya pas ya. Jadi kita akan saya buat variabel aja sama dengan dokumen.get elemen by id. Tadi itu adalah pas ya, pas seperti ini ya. Kita akan coba cek dulu bisa nggak kalau misalkan console.log pas.type. Kita akan coba dengan menggunakan pemanggilan langsung atributnya, itu value-nya bisa keambil atau tidak. Ya, kita inspekkan dulu. Kita ambil console log-nya, refresh, kita klik, ya benar. Ini password sudah bisa kepanggil ya. Jadi dengan menggunakan pas.type ini, value dari type ini bisa keambil ya. Oke. Sekarang jadi lebih mudah. Nah, kalau kita bisa menggunakan pengondisian, tadi berarti adalah pas.type sama dengan password. Yang pertama dilakukan itu adalah kalau misalkan tipenya itu adalah password, maka yang pas ini pas atributnya kita ganti set atribut yang diganti itu adalah type dengan value-nya itu adalah text ya. Kita ganti atributnya. Nah, yang kedua itu adalah ketika si passwordnya ini muncul, teksnya muncul, maka buttonnya ini bukan lagi show tapi menjadi hide ya, atau sembunyikan lagi ya. Berarti di sini ID-nya itu adalah btn pass dokumen.get elemen by id di btn pass ya, btn pass inner html sama dengan hide seperti ini ya. Selanjutnya tinggal saya copy paste saja. Yang awalnya di sini balikan lagi kepada password dan ini jadi show ya. Kita coba, saya masukkan sini, ketika kita klik show, nah ini muncul, ini teks buttonnya sudah jadi hide ya, bukan show lagi. Kalau untuk menyembunyikan lagi tinggal kita klik aja jadi hide dan seterusnya ya. Jadi ini cara sederhana untuk menampilkan dan menyembunyikan password ketika menginput kolom password ya. Itu salah satu cara, salah satu contoh penggunaan dari DOM sendiri ya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai DOM. Nanti saya berikan beberapa latihan yang harus kalian kerjakan untuk mencoba penggunaan DOM itu sendiri. Jadi kalau kalian mau tanyakan silahkan tanyakan aja langsung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.